gue suruh mundur. Pokoknya ketemu Ustadz dan di Ustadz itu gue nanya. Gue ingat banget pertanyaan gue di Ustadz itu. Tat, Yesus itu di Islam apa sih? Hanya gitu? Iya, okay. Yesus itu buat Yesus itu dalam Islam dianggap apa sih? Ustadz itu ngomong dan bijaksana sekali ngomongnya. Dia ngomong begini. Pada kesempatan hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, saya dikasih kemudahan oleh Allah untuk mengunjungi, Masya Allah, sahabat saya, abang saya, yang qadarullah juga mantan mu'alaf juga, Masya Allah. Beliau adalah Bang Glenn, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Masya Allah, ini udah lama kita nggak jumpa nih. Iya, dua windu kayaknya. Hah? Dua windu. Iya. Subhanallah. Dua windu, berapa, berarti? Ya, dua windu ya, sewindu sudah. Lagu siapa tuh? Jadi Bang Glenn ini sama saya memang kedekatan sudah dekat lah gitu, seperti sahabat sendiri, bahkan keluarga lebih dari itu. Dan Bang Glenn informasi buat teman-teman pemirsa Namba TV yang kalau ada urusan apa-apa, karena qadarullah Bang Glenn ini adalah seorang hukum ya Bang Glenn, pengacara, ya. jadi bisa juga untuk menghubungi Bang Glenn kalau ada kasus apa-apa. Terlebih lagi kasus agama, bener nggak? Ya kalau ada, ya untuk mualaf-mualaf yang kena persekusi gitu kan, yang disekap keluarganya, kan banyak kejadian seperti itu, yang diintimidasi keluarga, ya feel free itu kontak hubungin saya. Masya gitu. Allah. Ya. Free Bang? Free. Kontak, Masya Allah. Jadi kalau ada mualaf-mualaf nih, alhamdulillah juga nih, nanti kita bisa kerjasama juga nih. Bisa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Nah Bang Glenn, mungkin lebih detailnya Bang Glenn bisa nggak perkenalkan diri untuk pemirsa Namba TV nih, backgroundnya Bang Glenn, kemudian backgroundnya krem kayaknya. Iya, ini background rumah kan? Krem, bukan kuning apa? Background antum. Oh, subhanallah. Bukan background ini. Background dari mana nih? Dari TK kelamaan. Iya, jangan dari TK aja. Ya dari balik aja, dari balik sampai ya dari balik lah. Dari balik umur 18 ya. Sebelah balik berapa gua? Enggak, tapi kecil di aktif maksudnya. Oh, gua sampai SMA di gereja masih. Aktif gua di gereja. Gimana? Di Bandung. Gua di GBKP dulu, Gereja Batakaro Protestan. Kan gua Batakaro. Oh, Batakaro. Iya. Kita sama Batak nih kan? Beda ya, sama Batak sebenarnya. Gereja Batakaro, satu Toba, satu Karo kan. Karo apa? Enggak, maksudnya Karo gue. Ya, oke. Baik, Batakaro, tapi ada Batakaro emang sih. Iya, oke. Iya. Di kecil di Bandung, di gereja terus kemudian? Di gereja, terus pindah ke Sempa. Jadi kalau background gue ya, dari TK sampai SMA tuh gue di Katolik. Ya, terus kuliah gue sempat di Advent. Terus pindah gue kuliah, terus gereja gue sempat di GBI, sempat di Tiberias, pindah-pindah lah. Jadi mungkin ya semua denom-denom yang besar di Indonesia pernah gue cobain lah gitu. Itu bisa pindah-pindah gitu maksudnya gimana? Ceritanya apa yang mendasari Bang? Ya namanya mencari jati diri kan, gimana sih? Boleh emang dalam pencarian kayak gitu? Ya dibilang boleh ya nggak ada yang larang. Tapi ya secara nggak tertulis memang dibilang nggak boleh. Karena ya apalagi kan sekarang ya di zaman gue ngerasa kalau gereja-gereja ini juga berebut jemaat gitu loh. Oke. Semua promosi ya di gereja gue bagus loh, gini kelebihannya ini. Akhirnya gue sempat merasa ya ini gereja mah bisnis sih gitu loh. Iya. Tapi pada saat itu yang lama di apa tuh, Advent, Kristen atau Katolik? Gue di Advent sih nggak lama, tapi gue bukan masuk Advent ya. Gue sempat di Advent, sekolah kuliah di Advent yang di Bandung, di Unai. Oke. Sempat gue ke sana ya. Secara garis besar gue tahu akhirnya Advent tuh begini, Katolik tuh begini, karena gue ya walaupun gue nggak masuk ke ajaran mereka, tapi kan gue bergaul hari-hari sama mereka. Jadi ya sedang tahu lah. Ya kalau gue ngerasa di Advent ya, Advent sama Islam ajarannya nggak jauh beda. Iya. Nggak jauh beda. Yang nggak jauh bedanya di mana gitu? Di halalnya hampir sama. Oh, ada halal haramnya juga? Iya, di Advent kan nggak boleh kita minum, makan babi nggak boleh. Nggak boleh. Makan ikan yang nggak ada sisik nggak boleh. Tapi kan orang Batak makan begini. Kebanyakan kalau teman saya Advent Batak nggak makan. Nggak makan? Enggak. Walaupun ada sih namanya yang kaum kontemporer kita bilangnya, yang ortodok masih makan. Tapi kebanyakan enggak. Oke. Saya pikir ya karena mereka lebih ke arah perjanjian lama ya ajarannya, jadi masih sabat atau hari Sabtu, dan sabatnya seperti apa gua hafal banget. Kita nggak boleh, jangan kan buat kerja, kita nyetrika aja nggak boleh. Nyetrika nggak boleh? Nggak boleh. Jadi waktu itu waktu di asrama gue ngakalinnya begitu. Karena kita nggak boleh kerja berdiri sendiri, akhirnya gue nyetrikain baju temen gue nyetrikain baju gue.
Karena kita kan boleh kerja buat orang lain. Oh, oke. Ya, Politik. Politik tetap ya kan namanya ya kalah-kalan lah. Secara ya kita kan nggak boleh kerja untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain boleh. Buktinya Rumah Sakit Advent sahabat buka kok. Kan untuk melayani kan. Dari Advent terus pindah lagi nggak Pak ke GBI ya gimana? Ya gue kata GBI, tapi GBI kan karena ya kita ikut-ikut aja lah gereja, tapi GBI seperti apa kan. Mungkin karena dulu zaman gue masih ABG, ya bilang masih baru kuliah kan ya. Ya kita kan namanya pengen tahu lah ya. Bukan pengen tahu, kita kan pengen nyari kok ini kalau gereja dulu kan GBKB kan dia Lutheran ya. Jadi Lutheran tuh agak gue bilang pakemnya tuh jelas, kita gereja cuma diem, nyanyi, tepuk tangan, gak ada aneh-aneh. Tapi kan kalau udah masuk GBI kan udah lebih hura-hura ya kan. Kita bisa joget-joget apa segala macam. Jadi ya gue ngerasa sedikit beda nih sama gereja gue yang dulu. Gue ngerasa nyaman ya kan. Terus gue ngerasa juga mereka itu kedekatannya sama jemaat tuh beda sama yang dulu gitu. Kalau GBI gue lihat sih nggak terlalu memilih mana sih jemaat yang berduit atau enggak gitu. Gue pikir ke arah sana gue ngeliat. Tapi dalam pindahnya Bang Glenn ini yakin gak sih sebenarnya sama Tuhannya yang Bang Glenn? Ya dulu karena doktrin gue begitu gue yakin. Iya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Saking yakinnya pernah nyampein ke orang atau gitu? Enggak. Itu di sendiri aja gitu. Ya karena gue bilangnya ya itu agama ya gua gitu ya. Kalau itu gue percaya gitu ya udah, orang mau percaya enggak yang penting jangan ganggu gua gitu. Karena gue gitu dari dulu gitu ya, orangnya gue gitu emang. Gue nggak pernah mau nyamperin urusan orang. Soalnya orang itu minta bantuan kan gitu. Orang itu minta bantuan, orang itu minta petuah, gue nasihat walaupun gue orangnya belangsak juga ya tetap gue nasihatin lah. Ya kan ada ayatnya. Jangan ikuti perbuatan orang fasik, tapi dengarlah perkataannya. Itu ayat dari? Lupa gue ayat Bible tahun Tapi ayat Bible itu. Oke. Ini perjanjian baru. Perjanjian baru. Tapi gimana ya? Berarti bisa dibilang aktivis dalam hal kegiatan gitu, bener nggak? Kalau dibilang aktivis, gue aktif di gereja yang benar-benar aktif sampai kegiatan-kegiatannya sampai batas kuliah. Jadi begitu karena gue kuliah udah keluar dari komunitas gue yang di Bandung, ya kan. Jadi ya gue ketemu komunitas baru, ketemu gereja baru ya udah. Jadi gue jadi jemaat biasa aja. Jadi jemaat. Karena gue pikir gue kan gini. Yang gue agak jeleknya dari gereja-gereja yang Lutheran itu yang udah punya per distrik apa gitu bilangnya, per daerah-daerah, mereka itu agak menganaktifkan orang baru. Jadi kalau misalnya gue dari Bandung gue pindah ke Jakarta masuk ke gereja yang sama juga, begitu gue tahu orang baru mau aktif agak susah untuk berinteraksinya. Senioritas enggak? Dibilang senior bukan ya karena mereka kan sudah kayaknya agak menutup diri dengan orang luar. Itu padahal sama-sama iya. Ya gitu. Iya. Karena kan memang ya kita nggak tahu lah kan namanya orang dia punya sifat beda-beda lah. Cuman yang gue rasain begitu. Akhirnya gue memilih untuk jadi orang biasa aja. Gak mau lagi aktif, gak mau apa aja. Karena juga ya gue bisa bilang kehidupan gue waktu kuliah udah mulai belangsak aja gitu kan. Udah nggak ada arah gitu ya. Udah nggak ada air banyak anak. Ya wajar lah umur lagi nyari jati diri apa kan. Ya akhirnya gue karena nyari jati diri kelamaan gue tinggal Jati Asih gitu. Bekasi. Iya. Ya subhanallah. Masya Allah. Oke, Bang Glenn. Maksud saya gini. Nanyanya mungkin saya belah dua nih. Belah tiga nggak apa-apa. Belah dua dalam arti saya pengen tanya dulu. Apa yang membuat Bang Glenn ragu terhadap yang dianut pada saat itu? Ada nggak keraguan sehingga mau meninggalkan gitu? Gue sebenarnya ragu dulu. Gue lu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Pokoknya kalau gue ngomong saya kayak lagi di sidang gue jangan. Iya. Ya siap yang mulia kan gitu. Siap mulia. Jadi dejavu gue kan. Siap mulia itu siapa ya? Udah jangan dibahas. Jangan bahas yang kesana. Ngeri. Apa tadi? Yang buat ragu, yang kayak mau meninggalkan gitu. Itu awalnya dulu, sebelum... Yang pertama kali bikin bener-bener gue ragu, karena dulu kan gue udah bilang, gue ceritakan background gue dari sini ke sini. Nah, tiap gereja, tiap denominasi gue bilang ya, tiap denom ini kok memiliki pemahaman yang beda. Jadi si aliran ini pemahamannya seperti ini, aliran ini pemahamannya seperti ini, aliran lain begini, ya kan? Jadi tiap itu walaupun nggak signifikan, tapi ada yang benar-benar dia esensinya tuh berbeda, gitu. Esensinya jadi ya contohnya aja masalah band lah.
itu kan sebenarnya sama-sama memuji, sama kita memuji, ya kan, Kidung Agung pujian kan itu kan biasanya kan sama nyanyi juga. Kok satu boleh pakai hura-hura, satu nggak boleh. Padahal dua-duanya itu nggak ada aturannya gitu loh. Oh, nggak tertulis, nggak ada dalilnya apa? Ya hanya untuk memuji ada, cuman kan dengan apanya, dengan dawai, dengan apa kan ada, dengan dawai kan gitu dulu ada. Dengan seruling kayak Daud kan ada, dengan dia dengan harpa kalau nggak salah. Ya kan Daud dengan harpa kan. Ya di situ boleh, kenapa di sini nggak boleh? Apa bedanya sih sama alat musik kok? Terus yang satu lebih arah ke gue bilang satu, pokoknya ya kalau begini ya begini gitu. Aturannya kita nggak bisa bebas menanyakan sesuatu itu susah. Tapi kalau yang di satu sisi terbuka lebar, silakan bertanya. Akhirnya ya tapi gue bingung, gue nanya hari ini pertanyaan yang sama, jawabannya ini. Gue besok nanya pertanyaan yang sama, jawabannya beda lagi. Beda lagi? Iya. Oh. Itu pertanyaan dalam hal apa tuh, ketuhanan atau apa? Dalam hal keselamatan sebenarnya. Keselamatan. Iya. Terus pertanyaan gue, kalau emang gue dari selamatin ya gue bunuh orang selamat dong. Ngapain gue tahu mesti ke gereja? Akhirnya begitu. Oh iya benar juga ya. Iya, akhirnya gue begitu dulu mikirnya. Toh gue udah pasti selamat ini, yang penting gue percaya dia Tuhan. Ya udah gue ngapain gereja? Ya dong. Iya. Mau ngapain ke gereja? Mendingan gue di rumah aja, gue mabuk-mabukan. Ya gitu maksudnya, ya jahiliyahnya gimana lah. Oh oke. Bayangin aja dulu gue malam minggu biasa anak muda mabuk sampai jam 5 jam 6 jam 7 masuk gereja. Nggak usah mandi dulu. Nggak usah mandi. Mata merah ya kan, mulut bau naga. Ke gereja. Oh iya ke gereja. Dan diampunin, diselamatin ini. Ya kan yang penting kita udah diselamatin. Jadi ya gue peduli siapa, peduli lah mau ya pokoknya mau ngapain, yang penting gue nggak ngerugiin orang ya udah gue lakuin gitu. Ya akhirnya hidup gue belangsak aja udah, karena gue pikir ya udah gue selamat ini. Tapi pendeta tanggapannya apa pas ketika ditanya? Ya, jadi kalau gue, ya pendeta pernah gue dipanggilin nyokap gue pendeta ke rumah, gara-gara gue begitu. Ya gue cuma nanya begini dulu. Jadi kalau emang udah selamat terus gua gini aja nggak boleh, berarti itu keselamatan bohong dong. Bukan begitu katanya, kita harus ikutin perkataan-perkataannya. Oke. Ya sekarang perkataannya apa yang diikutin? Yesus bikin anggur kok gua gituin. Bikin anggur? Ya dari air yang di waktu di Kanaan. Oh iya benar-benar. Iya. Ya waktu kekurangan apa kan ibunya bilang, hei wanita, kan kasar juga sama ibunya begitu, apa? Ini belum waktuku katanya. Terus dia bikin anggur. Anggur itu membaukan nggak? Wine itu kayaknya sebutnya. Enggak, anggur itu membaukan. Karena memang di perjanjian lama tuh, di perjanjian lama memang anggur itu untuk membaukan ada. Kayak Nabi Nuh yang mabuk sambil telanjang. Minum anggur itu. Bukan minum whisky katanya, bukan minum Jack D, kan minum anggur. Iya, terus. Iya. Jadi ya berarti kan berarti kan mabuk boleh dong dia aja bikin anggur kan. Dia mudah. Bukan begitu ya, terus kenapa dia bikin anggur? Ya itu kan karena udah ngeyel lah. Ya udah, akhirnya dua pendeta yang datang ke rumah tuh akhirnya dia udah nyerah maksudnya ya udah malas ngomong gitu loh. Abang dianggap apa sama mereka? Dianggap kenakalan remaja saya. Kenakalan. Iya, cuman akhirnya dia bilang itu masih zamannya nakal, ya udah biarin. Yang penting dia nggak ngelanggar narkoba, nggak pikir kriminal. Akhirnya begitu. Dia nggak tahu aja gitu, nggak apa? Ya enggak pernah narkoba. Nggak pernah nyentuh begituan. Masya Allah. Karena itu kimia. Kecuali buatan Tuhan langsung ya. Oh kayak dari pohon-pohonan gitu ya. Nggak perlu disebut lah. Oke. Panjang itu nanti. Karena semua ciptaan Tuhan itu baik untuk manusia. Baik ya. Tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Baik. Nah Bang Glenn, akhirnya... Tapi itu jadi obat loh sekarang. Benar. Iya, berarti kan emang ada gunanya, walaupun porsinya jelas, dosisnya jelas. Bahkan di dalam babi pun ada obat kan gitu. Pernah ada penelitian bahwa ada sih yang sebenarnya bukan di babi itu ada obat, tapi DNA babi yang lebih dengan manusia. Iya, akhirnya cocok buat implan-implan tuh dari babi. Itu kan sempat jadi perdebatan juga kan. Oke. Ya, Masya Allah lah. Nah akhirnya yang gini, tapi kan sebelum masuk Islam nih, saya pengen tanya dulu. Apa waktu itu mungkin gambarannya Islam itu menurut Bang Glenn sendiri? Dulu kita diajarin Islam itu agama keras. Dari kecil? Dari kecil. Itu doktrin begitu memang di sekolah minggu itu kita dilihat. Jadi sekolah minggu itu selalu mendoktrin kami itu bahwa Kristen itu adalah korban bulian dari Islam. Persekusi orang Islam. Kristen tuh kita bilang dijajah,
dikucilkan, susah ngapa-ngapain. Makanya mereka selalu bilang coba lihat di pemerintahan dan orang Kristen kan begitu. Sekarang kan udah mulai enggak kan. Dulu kan begitu, dulu kan benar. Sama sekali nggak ada kalau nggak salah. Paling 1-2 orang lah bisa dihitung. Itu doktrinnya. Jadi mereka selalu bilang Kristen itu seperti telur dadar katanya. Gimana tuh? Makin dikocok makin ngembang. Itu ajaran dulu ya. Makanya kita punya anak-anak ya, anak SD, SMP kan percaya, oh iya ya. Mohon masa bahaya besar ya udah. Terus sampai udah dewasa masih gitu pandangannya apa beda lagi? Nah kan karena gini karena kan dulu kecilnya pergaulan gue tertutup, bukan gaul sama orang Katolik, sama ya teman-teman gue banyak kan orang Muslim, orang non Muslim lah. Lingkungan gereja, lingkungan sekolah kan banyak non Muslim. Paling gue gaul sama tetangga yang Muslim kan selewat doang, nggak intens ya. Jadi karena saya berkomunikasi dengan orang yang di doktrin yang sama, berarti kita udah percaya itu betul. Oh, oke. Gitu. Sampai gue di kuliah gue baru keluar ke pergaulan bebas lah, maksudnya bebas jadi gue bisa gaul sama siapa aja, nggak terkungkung oleh komunitas tertentu. Ya komunitas tertentu itu nggak terkungkung. Akhirnya gue baru lihat, oh ternyata nggak segitu ya, maksudnya mereka nggak antipati sama Kristen gitu. Terus ternyata orang Islam kok welcome aja, walaupun dia tahu background gue segala macam, masih welcome aja. Ya akhirnya satu yang mulai terkikis. Pemahaman itu mulai terkikis. Terus, nah gue ingat banget waktu kejadian 2002 itu bom Bali. Oke, bom Bali. Itu bener-bener digosok habis itu di gereja itu dulu zamanku. Secara langsung gitu. Di 2002 itu gue baru lulus SMA, jadi gue masih di Advent, itu digosok habis itu. Lihat kan emang itu ajaran mereka keras, jihad. Jadi paham kami dulu itu jihad itu emang harus bunuh orang gitu loh. Dan itu dibolehkan di Islam dulu itu karena satu kan kami nggak tahu apa-apa, kedua juga kami dibilang guru kami begitu yang kami anggap lebih pintar, ya udah kami iya aja. Tapi kesini, apalagi waktu gue udah mulai ribut sama bini gue yang dulu, gue udah merantau ke daerah yang mayoritasnya Muslim. Di daerah Sulawesi kan, di Makassar. Gue mulai diajar-ajarin sedikit-sedikit gue bergaul, jadi pure gue waktu di Makassar itu gaul sama orang Muslim semua. Nggak harus. Mayoritas. Karena di Makassar itu mungkin gue susah nyari baru Batak itu. Oh iya lah. Susah gue nyari, maksudnya kan tetap dong kalau namanya kita merantau kita harus cari komunitas kita dong. Betul. Itu yang diajar orang tua kita ya. Ya kan, cari orang yang sefrekuensi. Bukan sefrekuensi, maksudnya karena mereka selalu ngajarin ya kalau lo orang dimanapun ketemu orang Batak itu saudara lu gitu loh. Jadi ya gue nyari dong. Ternyata gue nyari biasa kalau nyari Batak paling gampang di Lapo kan. Gue nyari Lapo nggak ketemu. Ya sempet akhirnya ada memang, tapi udah berjalan lama. Ya udah akhirnya gue bergaul sama orang sana dan welcome. Dan mereka itu ngajarinnya ya pelan-pelan. Ngajarinnya pelan-pelan. Nggak langsung kayak mau ngajak gitu, nggak langsung, nggak ngajak, nggak maksa, nggak. Malah ya. Diterangin Islam ini begitu Glenn, Islam ini begini Glenn. Sebenarnya sih backgroundnya sebelum gua ke Makassar, gua waktu di Jakarta juga jadi ada satu kejadian nih, walaupun percaya nggak percaya ya. Jadi waktu itu gua masih main proyek, gua itu diguna-guna orang katanya. Jadi gua itu sama sekali nggak bisa nggak bisa mikir. Terus ini gua nggak bisa nutup nih, lidah gua keluar terus. Ini terus. Gue dibawalah ke Cirebon, ketemu Ustadz. Itu masih Kristen? Masih Kristen. Di Rukiah? Tahu gimana? Ya gue nggak tahu dibilang di Rukiah atau enggak, pokoknya gue dimasukin ke musola. Jadi itu Ustadz itu punya pesantren, dia punya musola sendiri, punya ruang itu sendiri, gue dibawa masuk. Udah gitu gue dibaca. Waktu itu gue masih awam banget lah, sama sekali awam. Dia baca apa aja gue gak paham pisan, mau ngomong apa kayak gue gak peduli lah, yang penting gue sembuh, gue pikirkan. Terus gue bener-bener ya itu percaya gue lihat yang guna-guna siapa, gue dikasih lihat. Iya, walaupun itu mungkin nggak halu gue atau apa ya, akhirnya dari gue sembuh memang di situ. Jadi gue itu penyakit gue aneh, pokoknya setiap gue mau keluar rumah gue demam, sakit, lemas banget. Tapi begitu gue nggak kemana-mana gue sembuh. Begitu gue di dalam kamar aja gue sembuh, tenang, santai, main game apa bebas. Begitu gue rencana mau kerja nih langsung sakit drop. Penyakit apa yang bisa milih-milih waktu coba?
percaya nggak percaya ya. Iya. Penyakit apa yang bisa bilang ini waktu. Dia tahu gue mau keluar gitu loh. Itu aja gue maksain, gue dipaksa orang, gue ke Cirebon, lo nyetir, akhirnya gue nyetir sendiri. Itu yang kata orang di sebelah gue itu, gue nyetir udah 160, gue bilang masih 60, masih 60 ini, masih pelan, tapi sepeda udah tinggi. Gue suruh mundur, pokoknya ketemu Ustadz, dan di Ustadz itu gue nanya, gue ingat banget pertanyaan gue di Ustadz itu. Tat, Yesus itu di Islam apa sih? Hanya gitu? Iya, gue langsung nanya, Yesus itu buat Yesus itu dalam Islam dianggap apa sih? Ustadz itu ngomong dan bijaksana sekali ngomongnya. Dia ngomong begini, iman seorang Islam tidak lengkap kalau tidak percaya mengimani Nabi Isa alaihissalam, dia bilang itu Yesus. Bedek loh di situ. Akhirnya gue cari tahu di situ, udah belum gue baca Isa itu apa sih. Dari kalimat itu jadi literasi. Jadi literasi itulah dasar kalimat awalnya gue akhirnya belajar. Oke, Masya Allah. Gue belajar. Oke, sampai akhirnya itu ke tahun 2015 itu. Lama ya? Iya. Kan syahadat tahun 2020. 2021. Itu kemana aja itu, maksudnya berapa tahun itu selang waktunya bisa mau syahadatnya tahun segitu? Jadi sempat gue di Sulawesi mau, jadi waktu itu gue belajar kan, maksudnya gue juga belajar bukan karena gue bukan baca. Gue orangnya tuh suka baca sebenarnya. Gue orangnya tuh nanya. Gue misalnya pertanyaan gue tanya, pertanyaan gue tanya, gue selalu begitu. Akhirnya banyak orang gue tanya-tanya nih, orang ini nanya-nanya. Jadi dulu gue itu di Makassar hidup di satu daerah yang punya masjid besar, yang dia di aliran tertentu gitu. Gue lupa nama alirannya, tapi dia itu memang Islami. Cuman waktu itu dia welcome banget, baik segala macam apa. Cuman yang bikin gue satu akhirnya itu kok mundur nggak jadi syahadat di situ. Ngerasa nggak beres ada yang gini gue mikir kok ini orang. Jadi apa dulu gue nggak tahu zaman jadi habis sholat isya nih ngumpul semua di masjid, dia kayak berzikir tapi joget-joget pakai kendang apa gitu. Itu yang sempat viral itu mungkin ya. Dulu ya. Oh iya. Tahun dulu itu. Tahun dulu. Gue pikir kalau gue kayak gini bedanya sama Kristen apa gue gitu. Kristen juga. Iya. Oke. Nah, bener kan nih? Setahu gue nggak gini kan, setahu gue kan khusyuk apa kan dulu. Gue udah mikirnya ke situ karena ya gue sering karena gue bergaul sama orang Muslim di Makassar itu, kalau gue jalan kemana-mana kan setiap waktu sholat nih Pak, ini untungnya nih orang 5 waktunya nggak pernah berhenti. Jadi gue kalau kemana-mana dia sholat, gue diem di luar. Gue cuma ngeliatin di luar, gue ngerokok ya kan, makan bakso gitu di luar masjid. Terus gue lihat ini kok teratur semua ya, adem gitu kan. Tapi ya di situ gue masih sedikit nggak elah itu mah setan gitu kan. Nggak, maksud gue ya karena gue merasakan gue yang bener dong. Waktu itu kan gue merasa begitu kan. Jadi sempat gue tanya sama Ustadz itu, sempat gue ada pergumulan, bahasa Kristen banget ya, pergumulan ya, apa namanya, gejolak hati. Oke. Ya gue sempat gejolak ya gitu, akhirnya gue balik lagi ke Kristen, walaupun gue nggak pernah gereja lagi. Gue udah nggak pernah gereja lagi semenjak itu. Cuman di hati gue masih pikir ya berarti ini cuma cobaan gitu kan. Cuman ujian ya. Mau bersabar, ujian. Gitu. Nah, terus ya sampainya jadi gue di Makassar 2 tahun, setahun di Kendari juga gue masih bergaul sama Islam KTP banyak di Kendari kan waktu gue gaul, jadi dia ya Islam sholat nggak pernah. Nah tapi gue sempet tuh lucunya, jadi waktu gue kerja di Kendari di tambang, gue waktu itu alhamdulillah gue dipercaya orang jadi bagian HRD sana kan. Bagian HRD sana. Jadi di satu tambang itu ada satu masjid musola dalam. Jadi kalau tambang itu kan banyak banyak pekerja, ada satu musola. Kan kalau mau ke masjid jauh nih. Nah, di situ gue nggak tahu apa yang merasuki gue waktu itu, karena gue masih Kristen di situ kan. Ada yang masih jadi itu satu ada kepala Brimob, kepala Brimob di situ, dia kepala satpamnya lah, security-nya kan Brimob di tambang itu. Dia nggak tahu agama gue apa. Dia ngomong, Bang Glenn, kenapa bos gue gitu? Ini kalau sholat kamu jalan lagi, selama ini kan nggak jalan, beliin buku Iqra dong.
Dia nggak tahu agama gue apa. Oke. Sumpah dia nggak tahu agama gue apa. Cuman karena dia lihat gue gaul sama itu, mungkin dia anggap sama lah. Oke. Apalagi lu masih ada dulu. Gue berewokan mulu, memang dari SMA gue udah berewokan. Sunnah berarti mungkin. Iya, dari SMA gue udah berewokan. Oke. Nah, terus dia mungkin nganggap gitu kali ya. Iya, sunnah. Dia nganggap gue ya udah nih. Ya udah butuh berapa? Gue juga nggak tahu buku Iqra itu apaan, gue nggak tahu. Ya Allah, gue waktu itu buku Iqra nggak tahu. Gue nanya dong ke pegawai gue. Itu buku Iqra apaan sih? Oh, buku buat belajar ngaji, dia bilang. Oh, butuh berapa? Ya kan, oh ya udah, itu tadi siapa minta, gue bilang, security minta berapa? Minta 20. Emang berapa harganya? Paling 5.000 bang katanya. Ya kan orang yang jilid 1 gitu kan murah kan. Ya udah ntar kalau gue kota gue beli, ya, dan gue keluar nih kan, biasa beli logistik kan keluar kota, ke kota lah, ke kota terdekat. Gue keluar, pulangnya gue nggak sadar, gue mampir ke toko fotokopi kan biasa jual Iqra. Oh, ada. Bang, ada buku Iqra nggak? Jilid berapa? Kata dia, pokoknya lo ganti nggak gitu ya, pokoknya jilid sana, jilid berapa? Lah jilid apa? Emang ada berjilid-jilid bang? Gue bilang gitu. Kagak banyak. Ya udah yang langsung lengkap aja. Oh yang tebal segini, yang jilid, ya, sampai jilid berapa gue nggak tahu dulu dah. Sampai jilid ya. Dia beli berapa? Beli 10, 15 nih duit gue, 15 dah cukup. Ya udah gue beli 15. Gue kasih. Gue kasih Iqra ke satpamnya, dia bilang makasih bang ya. Alhamdulillah makasih. Ayo bang kapan sholat kata dia. Kapan ya, bareng kita sholat jamaah kata dia. Gue cuma ngomong, bang saya Kristen, begitu. To the point. Iya. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa karena dia minta buku itu ke gue beliin. Gue beliin itu barang 10 apa? 10 atau 15 lupa, gue pokoknya antara segitu lah, gue beli banyak gitu. Dan alhamdulillah setelah buku itu ada, itu musola itu udah hampir 2 tahun gak ada yang pakai. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar ya udah terbengkalai lah. Oke. Semenjak pas ada buku itu ramai. Enggak, pas begitu ini kepala Brimob dia baru datang nih, gantian kan shift-shiftannya ganti, di musola dibersihin sama sekali, dia lihat nggak ada apa-apa kan. Bukan mungkin ya kalau dia nggak karena dia nggak mikir apa, dia minta Iqra murah katanya kan, mungkin mau ngajar anak buahnya segala macam. Ya habis gua beli buku Iqra tuh alhamdulillah besoknya tuh ada azan di situ. Oh, ada azan. Selama ini nggak pernah. Karena gua tahu di dalam tambang itu ya gini loh. Itu tambang terisolasi. Iya pasti kalau gua ke kota terdekat aja, ke desa terdekat aja kalau naik mobil tuh setengah jam. Kalau jalan kaki, nauzubillah kan jauhnya. Itu nggak pernah dengar soal azan. Gua di situ gua akhirnya azan ya udah. Dan gua waktu itu nggak mikir apa, ya udah azan ya udah lah. Itu nggak mikir hidayah itu. Enggak, itu hak mereka. Ya kan gua bilang gitu ya kalau Islam ya silakan beribadah. Ya gua beribadah sendiri kan gitu. Nah di situ gua akhirnya banyak nanya juga ya kan, ini Iqra apa? Gua ambil satu memang gua baca. Oh ya udah, tapi gua hurufnya kan karena kan kalau Iqra kan ada A kan, alif, ba, kan ada kan. Ada iya. Ribet gue. Ribet gue belajar baca lagi sih. Ya udah. Dan memang dari sejak masalah itu yang gue kasih Iqra itu sampai gue ada di tambang ada masalah itu nggak lama. Paling 3 mingguan gue langsung bermasalah itu tambang. Ya dari atasan lah bermasalah, akhirnya ya gue juga kena fitnah di situ. Terus yang kedua, jadi dulu gue sempet itu dikerjain orang waktu gue keluar dari tambang, gue dikerjain orang sama orang sana juga. Jadi dompet gue diambil, semua identitas gue diambil, handphone gue aja diambil, gue udah cuma megang duit 2.000 perak. 2.000 perak? Iya, nggak tahu mau kemana. Ya akhirnya yang bantu gue ya muslim juga. Masya Allah. Ya udah bang, tinggal sama gue dulu, walaupun tinggal di ruko kosong terbengkalai, tapi itu udah atap, ya udah bang tinggal di gue aja dulu. Ya udah gue tinggal sama dia, ya gue banyak diajarin juga segala macem. Ya di situ gue ngerti, oh ya berarti mereka nggak seperti yang gue ajarin ya kan di situ. Nah udah di situ lah gue mulai akhirnya belajar terus. Oke, ngebuka hati lah ya, ngebuka pikiran. Iya, gue kerja juga kan karena gue juga mungkin karena gue juga punya dasar yang bukan bilang bagus ya, cuman kan soal kalau Bible ya istilahnya gue pernah baca berapa kali bolak-balik lah. Walaupun nggak hafal ya kan, nggak mungkin dihafalin tuh. Susah. Iya. Ya cuman maksudnya kalau orang ngomong ini, oh ya pernah gue baca ada gitu loh. Cuman gue lupa ayatnya mana gue lupa. Tapi kalau orang ngomong ini ada. Dan gue juga bisa nyebutin, ya kalau gue sih mungkin
lu punya keadaan ini, gue bisa sebut ini ada ayatnya ini nih, tapi gue nggak tahu ayat mana. Iya. Yang kayak tadi kayak gitu kan contohnya. Gue bisa nyebut nih, ini kata Alkitab begini nih. Tanya ayat berapa? Embok. Ya kan gitu. Iya, tapi gue pernah, kalau dicari ada gitu loh. Jadi begitu gue belajar dan gue nanya ke siapa, gue akhirnya dulu itu gue bukan nanya ya, gue dikasih linknya. Pertama gue nonton tuh Dr. Zakir. Itu tahun itu waktu gue masih waktu itu gue masih di Makassar. Masih di Makassar itu, jadi udah di Kendari. Di Makassar gue udah Kendari naik, balik ke Kendari karena ke Tambang gue ke daerah lagi. Pulang dari situ gue dari Kendari gue balik lagi ke Jakarta, ke Bandung kan. Di Bandung karena gue tinggal nggak ada kerjaan segala macam, ya gue kerjanya nonton YouTube. Zakir naik. Terus gue nonton juga, ya kan gue nonton, gue baca ini siapa sih. Pertama gue ngamuk dengar kata-kata dia. Siapa tuh? Zakir naik. Gue dengar gue udah ngamuk dong. Oke. Ini kebohongan ini, karena kan gue baca Alkitab nggak begini. Bukan baca Alkitab, sorry. Karena pendeta gue nggak begini. Kata pendeta nggak begini? Iya, bukan kata, kalau Bible emang bener dia bilang. Tapi kata Alkitab gue nggak begini, kata pendeta gue nggak begini. Gue pertama ngamuk, gue apa ya, memberontak lah. Orang nggak beres nih. Hujat ini, Allah. Tapi gue penasaran. Jadi setiap dia keluar link baru, kan gue subscribe tuh. Gue subscribe ya. Lu subscribe itu? Ya gue subscribe. Rajin banget ya. Dulu gue banget gue yang subscribe itu Lentera Islam. Lentera Islam? Iya. Kan dia semua kan Zakir naik dulu kan? Iya benar-benar. Iya, itu lampu Islam apa? Lampu Islam? Lampu ya? Lampu Iya, Islam. pokoknya lampu Lentera kan sinonim itu. Iya, gue subscribe. Subscribe. Kayak kira nonton sampai YouTube itu? Iya. Ada link bahkan udah gitu gue padahal kalau gue hujan ngapain gue subscribe sih? Iya. Ya dong. Nggak logika kan? Iya benar. Karena gue penasaran, ini mau ngomong apa lagi sih, mau ngujat apa lagi sih gitu kan. Ya akhirnya gue subscribe, gue notifikasi, dia muncul terus kan, baru ya. Ini gue nonton, makin masuk akal nih, bener juga. Terus gue bisa ngapalin ayat segala macem. Dia bilang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Kaget gue, kenapa? Terus dia bilang, ya karena Yesus sunat, kami disunat. Yesus puasa, kami puasa. Dan dia bersujud, kami bersujud. Bener, ya udah. Habis itu baru gue akhirnya percaya. Dan habis kejadian itu kan gue diungsikan ke Bali nih. Ke Bali gue disuruh menyokap gue, suruh tinggal sama pendeta gue. Oh, di isolasi? Di isolasi, karena dulu gue punya sepupu di Bali itu pendeta. Jadi dia bilang, udah si Glenn bukain usaha di sini, rame tempatnya segala macem. Benar, gue dibukain sama nyokap gue bukain kedai lah, gue jualan nasi goreng apa. Hah? Rame kedainya? Kodoro lu enggak? Oh, Kodoro enggak? Kodoro enggak. Mungkin kalau rame lu bakal betah kali ya? Iya, Kodoro enggak rame. Sepi banget. Jadi gue jualan nasi goreng, ya kan namanya kan kayak gue bilang kan, bule masuk, gue kan makan pasti dong. Gue jualan kentang goreng, sosis, sandwich, segala macam lah yang makan makanan bule. Taunya mampir sono, supir-supir travel. Jadi gua yang laku tuh kopi doang, kopi teh berapa sih omsetnya kan? Wah ini gua makanannya nggak bisa gua pindah. Gua pindah tempat di mana gua buka tempat baru itu di depan pesantren. Di depan pesantren, di dekat masjid. Disitulah gua mulai ikutan sholat. Tapi belum sadar? Belum. Gue syahadat sekali doang pas di Bandung kemarin itu, sekali doang gue syahadat memang. Tapi udah sholat gue. Udah sholat ya, karena ya gue nggak menemukan larangannya sholat orang belum syahadat. Ada kan larangannya? Nggak ada sih. Ya udah. Itu syahadat sendiri apa gimana sih? Nggak, gue pengen aja ikut. Pengen aja ikut. Oke, terus? Salah, pokoknya gue pernah kali sholat lucu, salah kostum. Salah kostum, waktu gue sholat di Bali itu salah kostum. Pakai kan gue biasa gereja dong, pakai apa aja boleh dong, namanya tertutup. Gue pakai jeans, dekil, dimarahin. Bukan dimarahin sih, tegur. Besok pakai celana pendek aja ke sini, saya pinjemin sarung katanya. Oh, sama DKM masjidnya apa marbotnya gitu? Iya. Enggak, sama bukan DKM. Jadi
kan gue buka kedai kan pindah nih ke daerah Tabanan. Dulu kan gue buka Tanah Lot, gue pindah ke Tabanan nih. Dekat pesantren. Tabanan ini emang notabene ya 60% muslim lah di situ. Di Bali tapi muslim semua. Gue buka, ini kan jadi ruko kan berendengan biasanya nih. Ini gue buka, di sini dia buka toko olahraga. Nah ini gue udah deket lah segala macam, terus ngomong pas sholat subuh ketemu. Oh itu subuh bang? Bangun subuh tuh, beneran? Bukan bangun subuh, belum tidur. Oke, berarti itu emang disengaja gak sih? Gua belum tidur itu karena kan gini, gue sendirian. Itu gue namanya sendirian, buka kedai, prepare segala macem kan. Gue tutup aja jam 10 nih. Tutup 10 beres, cuci segala macem, gue harus masak lagi buat pagi. Karena gue kan jualan apa, kayak soto segala macam kan harus bikin kaldu segala macam kan dari malam tuh. Gue prepare dari malam ya udah ambil nunggu kaldunya, gue main game sampai pagi. Itu kaldu matang udah jam subuh. Ke masjid? Gue bingung mau kemana, gue ikut aja ke masjid. Gue lihat, gue pertama gak masuk, gue lihat dulu dari belakang begini. Oh, salah begini. Gue apalin, gue buka YouTube di rumah, oh begini. Jadi sebelum situ memang gue udah belajar sholat. Tapi nggak pernah jamaah. Dulu gue belajar sholatnya pakai YouTube. Jadi kan YouTube lengkap nih. Buat YouTube, gue pakai headset. Karena gue nggak hafal sholat sama sekali kan. Gue pakai headset, gue ikutin gerakannya. Iya. Ada kejadian lucu dulu. Di kosan. Di Makassar nih. Gue udah sholat memang ya, udah sholat. Diketok orang. Gue bukain dong. Gue lanjutin. Ya gue kagak ngerti ya. Sumpah ya, itu kan gue polos. Gue kagak ngerti, gue lanjutin. Gue tegur. Tadi ngulang nggak? Kagak, gue lanjutin. Pego. Ya, gue kagak tahu. Udah. Akhirnya, tapi untungnya dari situ, mulai abis itu, gue sholat pasti sama dia dulu. Sholat ayo sama gue. Dia jadi imamnya terus. Pak Ali namanya. Pak Ali kalau denger, apa kabar? Iya, denger. Di Makassar. Itu keluarga baik banget. Alhamdulillah baik banget. Dia kalau sholat, akhirnya setelah kejadian itu, setiap waktu sholat dia pasti ketok kosan gue. Ayo kalian sholat. Tarik. Malah udah sholat. Nggak bisa, udah. Gue jadi dulu belakang aja ikutin gerakan dulu. Akhirnya itu gue udah bisa nih. Udah bisa sholat? Udah bisa, udah hafal. Cuman sholatnya gue belum bisa karena kan gue dimamin terus kan. Gue kagak tahu. Tapi gerakannya tahu. Gerakannya gue udah hafal. Nah dengan modal itulah gue bawa ke Bali. Ternyata beda, ada sedikit perbedaannya. Kalau di Makassar itu habis sholat salaman, di Bali enggak. Oh di Bali enggak. Jadi gue mau salamin ke orang bego gue waktu itu. Pada nggak nerima salaman gue. Zikir mungkin. Iya langsung begini. Gue kan kalau di sana kan habis itu salaman kanan kiri belakang depan kan. Kalau di Bali enggak, waktu di Bali enggak. Gue salamin, ya udah. Gue diem aja begini. Tapi kan nggak bukan intinya itu. Iya, itu kan cuma teknis perbedaan pendapat. Ya. Nah di situ gue sih nggak mikir, oh ya udah deh. Karena waktu itu mungkin pengetahuan gue udah tahu sedikit, oh sholat tuh begini nih. Jadi salaman itu di luar. Ada berbeda pendapat gitu. Iya. Itu syahadat seriusnya kapan kalau boleh tahu? Syahadat benar-benar disaksikan orang itu ya pas di Bandung itu. Di Bandung? Iya. Sebenarnya di Bandung? Sebenarnya kalau kita udah bisa sholat, sebenarnya udah syahadat kan sholat kan. Pas tahiyat kan syahadat itu kan, bener nggak? Ya cuman karena nggak ada saksinya mungkin nggak sah kali ya. Iya. Resminya? Nggak, sebenarnya perjalanan lebih panjang lagi di Pulau Bali, gue jahiliyah lagi gue. Oh gitu? Sempat mau balik lagi, gue Kristen. Kan sampai ke Doni itu kan kalau nggak salah kan? Iya, gue kan di Bali kan pandemi nih. Pandemi sampai 2020 awal deh. 2019 akhir gue balik nih ke Bandung nih. Bulan 11 gue balik karena udah nggak kuat lagi gue hidup di Bali karena nggak ada pemasukan kan. Gue balik ke Bandung, di Bandung gue hidup begitu lagi sama keluarga gue. Kayak seperti awal lagi. Iya, gitu. rumah gue kanan kirinya BPK. Lah beneran, gue tinggal di hotel. Kanan BPK, babi panggang karos, itu babi panggang, lapo. Tiap pagi kan aroma babi dong. Wah, enak itu. Hah? Akhirnya tiap siang gue beli. Enak ya? Enggak, tapi itu bener, jujur kalau ngomong jujur emang enak. Emang enak. Iya, sayangannya daging rusa lah itu aja. Iya, sayangannya daging rusa. Kenapa? Mau lagi lu? Ya kalau enggak ini nggak boleh kan? Ya nggak boleh makanya, ini nggak gue ngetes doang. Oke. Gua kok pakai lu nyebut lu berarti kepikiran lu ya? Ya enggak, bukan rasanya juga kepikiran. Enggak, elah. Oke. Enggak. Kalau gue tahu rasanya ya bersyukur. Itulah kelebihannya mualaf daripada enggak. Mualaf udah pernah makan babi. Udah nikmatnya udah ada, iya. Makanya kalau satu-satu kalah begitu. Iya, kita udah pernah makan babi. Oke, berarti dari 2019 resmi syahadatnya 2021 kemarin ya? Iya. Kemarin ya. Iya. Jadi
dari 2020 itu sampai 2020 ya, 2020 akhir sampai 2021 gue emang di Bandung udah karena hidup sama keluarga lagi, tapi gue nggak pernah, emang di situ gue nggak pernah gereja, nggak pernah. Terangnya gimana? Pas di Bandung kan gelap, terangnya gimana? Terangnya akhirnya, jadi gue terangnya di Bandung itu gue udah mulai nggak tahu mesti ngapain, gue udah sejenuh sama kehidupan gue mau balik lagi seperti dulu, kayaknya gue lebih nyaman waktu gue masih sholat. Gue pikir begitu, kok waktu gue sholat walaupun segimana berat gue masih. Jadi dulu gini, sempat di Bali ya, bukannya emang oke lah gue sekarang udah menurun nggak seperti dulu ya. Dulu gue di Bali itu yang gue pikirin cuma kapan lagi gue sholat. Ya gue jalan-jalan, gue jualan tetap jualan ya kan, gue tetap jualan. Mau ada pembeli nggak ada pembeli nggak apa-apa, yang penting kalau waktu sholat gue sholat udah. Jadi gue pikirin kapan lagi gue sholat gitu. Jadi gue nggak sabar gitu untuk ke masjid itu nggak sabar. Oke, Masya Allah. Dan gue waktu di Bali itu full gue jamaah, full gue di masjid. Karena alhamdulillah tuh toko gue ke masjid jalan kaki deket banget gitu loh. Ya paling jalan kaki 3-4 menit lah. Deket, jadi ya gue nggak ada alasan buat males. Gua disuruh nyokap gua ke pendeta di Simon. Oke. Bawa adek gua kan ada penyakit ya. Adek gua kan sedikit berkekurangan lah, punya kebutuhan khusus. Katanya dia bisa nyembuhin orang kan. Gua kesono dong, jauh-jauh bawa adek gua yang susah setengah mati itu, jauh-jauh gua dari. Jadi waktu itu gua kadang masih di Bali, Kadang masih di Bali. Jadi background lagi, balik dulu ya, flashback dikit ya, biar nyambung nanti ke Kodondi. Gua dari Bali berangkat ke Kalimantan, adek gua dari Bandung ke Kalimantan, gua ketemu di Kalimantan nih. Jadi gua berangkat dulu ke Kalimantan, gua ke Balikpapan. Di Balikpapan itu Balikpapan, gua duluan nyiapin apartemen segala macem, nyawa mobil buat adek gua kan. Adek gua datang belakangan nih, udah beres, adek gua datang belakangan, gua jemput dong, segala macem gua mau ketemu itu pendeta udah kayak ketemu presiden. Nggak bisa ketemu dia, masuk segala macam. Akhirnya adik gua yang punya kebutuhan khusus gitu harus nunggu di pinggir jalan panas-panas untuk ketemu dia doang. Jadi cuman gitu doang, ketemu, didoain, nggak diomongin apa, nggak ditanya penyakit apa, enggak. Nggak ada wejangan gitu? Nggak ada wejangan, nggak bilang penyakit apa, enggak. Main cuma by Jesus name, tepok. Yang gua lucunya, jadi ada orang ini sama nih. Jadi kalau datang sakit, sorenya sembuh. Besoknya dia lagi datang sakit lagi. Setting. Ya, patut juga setting. Kenapa gue tahu? Karena ini kan pendetanya gerejanya depan nih. Gue nunggu di warung kopi depannya dong, di seberangnya bisa ngerokok segala macam kan, nungguin. Adek gue juga kan bertaruh di situ, gue ngerokok, nungguin, ngeliatin nih orang kok balik sakit, baliknya sembuh. Besoknya datang sakit lagi. Kayak gitu lagi? Iya. Oke. Gue udah bilang nih sama nyokap gue, bohong itu, udah pulang yuk. Udah pulang, nggak beres itu. Ya udah tunggu aja sampai hari Minggu sampai kebaktian, kata dia, sampai kebaktian besar ya kan. Ya udah, adek gue datang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh tiap hari datang ke sono mulai siang karena menurut warga sekitar dia tuh jam 2 tuh lari sore. Hari pertama dia nggak keluar, kedua, ketiga dia keluar. Cuman gitu doang, didatengin by Jesus name, sembuh, udah pulang pergi lagi. Besoknya begitu lagi. Hari keempat hari kelima pas hari Minggu kan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nih. Minggu itu kami udah benar-benar dikumpulin tuh kayak pengungsi kebakaran lah. Rame itu di pelataran gereja karena waktu itu kan masih pandemi juga, jadi nggak boleh masuk ke gereja, aja outdoor. Jadi orang tuh udah kayak ngantri sembako. Jadi orang ngantri udah panas-panasan berjam-jam gitu, datang cuma ditepuk, datang ditepuk terus ada air suci nih didoain. Jadi ada keran, dia boleh ngambil sebanyak-banyaknya. Oh gitu, oke. Nah gue lihat air pompa doang, gak ada apa-apaan. Ya cuman ya nggak tahu lah. Nah emang itu udah backgroundnya nih. Gue dari situ kan langsung ke Bandung nih, balik ke Bandung gue. Jadi gue nggak ke Bali lagi, gue langsung ke Bandung pulang beres kan. Nah itu berjalan lah, gue jahiliyah lagi, balik nah begitu. Gue pertama nggak ketemu Kodoni, gue ketemu Aristo. Oke, ketemu jadi, apa? Nonton YouTube? Nonton YouTube Aristo nih, Aristo lagi bahas Andi Simon. Kan gue kesel nih sama Andi Simon nih, kadang-kadang masih kesel nih, masih dendam. Gue buka Andi Simon di YouTube. Nah, Andi Simon kan, kalau kita buka histori begitu kan biasa kalau itu langsung keluar kan, nongol kan. Terus si ini judulnya tuh clickbait sih sebenarnya. Menjerumus tadi. Judulnya saya menantang Andi Simon kalau nggak salah judulnya si Aristo tuh. Gue denger dong,
Nah, ada nih si Koko Doni ada. buat satu nakal ada. Iya. Ada. Dia tuh bertiga di Aristo, Kodondi sama Ustadz Yusuf Ismail. Ngomongin tuh Andi Simon. Terus pokoknya nonton selesai si Aristo terakhirnya si Bang Aristo tuh terakhirnya dia naruh nomor handphone. Buat Andi Simon, saya tantang kamu. Hubungi saya kalau kamu berani. Dikasih nomornya, gue catat nomornya dong. Gue catat dan di situ gue nggak pikir panjang. Gue WA Bang Aristo, Bang, gue mau mualaf. Iya, langsung nggak pakai banyak segala, gue mau mualaf. Nah, tapi dari gue bilang WA itu sampai gue benar-benar syahadat itu sebulan. Karena gue harus operasi dulu. Oh, lu operasi dulu? Iya, bisul. Jadi lucu ya gara-gara bisul operasi ya. Apa kejadian gue gitu? Bisul apa? Bisul, tapi gue harus operasi karena bisul itu kan udah pecah. Cuman ketutup nanahnya belum keluar semua. Kaki gue bengkak. Kata dokter sih nanah semua. Jadi gue operasi sama dokter harus dibukain lubang baru. Oh, pernah dengar sih, iya. Kalau dia pernah cerita ini, iya benar-benar. Lubang baru. Akhirnya dari situ gue delay lagi sebulan. Iya. Nah, lanjut. Jadi waktu itu kan karena gue udah mau itu, gue nggak minta duit lagi orang tua. Akhirnya gue nggak berduit. Cuman kan Kodoni kapan ke Jakarta. Iya. Gue malu ngomong gak ada duit kok. Gue malu lah. Gue masih agak gengsi waktu itu kan. Gue malu bilang gak ada duit. Nah, jadi kejadian gue bisa syahadat, mereka ada jadwal ke Bandung. Iya, itu tadi ya. Wah, ada saya juga sebenarnya yang ikut. Iya, kan gue jangan ikut kan. Cuma kalau ikut kan jadi semua. Syahadat baru nih. Oke, terus? Dan yang lucunya gini, gue waktu mau mualaf gue milih Ayah Sofia, gue tontonin juga kisah-kisah mualafnya. MCI gue tontonin juga Coach Stephen. Gue tontonin semua mualaf-mualaf tuh Coach. Pokoknya dari Ustadz Munzir, Ustadz Nababan sih ya nggak pernah nonton. Ya, Ustadz Nababan gue tahu, cuman dulu ya, mungkin dulu karena dia orangnya agak serius, kalau ngomong, gue agak gak suka nontonnya gitu ya, sorry, bukannya apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dia agak serius ngomongnya, kan gue orangnya kan selengean ya, gue jadi lebih senang nonton orangnya selengean juga gitu, kayak Ustadz Ibu memang serius, cuman kan dia lebih banyak ngasih petunjuk kehidupan mualaf, jadi nggak banyak ceramahnya. Terus Kohani kan gue liat, wah, mualaf keras nih segala macem. Terus gue nonton lagi dulu MCI itu ya MCI Kohani ya. Kohani, Stephen. Iya, Coach Stephen gue tontonin juga. Terus begitu gue nontonin dia mulu nih akhirnya. Kodoni karena asik mungkin, karena bahasanya selengean atau gimana? Iya, bahasanya gampang dicerna lah. Gampang dicerna. Iya, kalau dia bubur langsung ketelan gitu loh. Ya kan? Infus kayaknya gitu. Iya, langsung ketelan aja. Ya udah, apalagi begitu